Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sampai detik ini, sampai hari ini kalian tetap semangat dan sehat selalu, baik lahir maupun batin, jasmani, rohani. Semangat terus walaupun kita berjauhan secara fisik, tetapi dekat di hati. Iya. Ya. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian corona yang sekarang sudah mewabah di mana-mana, terutama di Indonesia, segera berlalu, segera dicabut oleh Allah SWT, dan kita semuanya sehat, bisa kembali bertemu di sekolah tercinta Al-Falah di bulan berikutnya. Baik, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anakku, terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian dari ulumul Quran, yaitu ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik dan benar. Benar tentunya sesuai aturan cara membacanya, panjangnya, gunahnya, idhar, idgham, dan lain-lain sebagainya. Jadi pembahasan kita adalah tentang ilmu tajwid. Sangat penting sekali karena kita ibadah sholat harus wajib membaca Al-Quran, baik Fatihah yang wajibnya maupun surah-surah yang lain yang sunahnya, dan juga semua yang kita baca mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya pakai bahasa Arab. Oleh karena itu harus benar bacanya, ya. Jadi itu salah satu tujuannya. Anak-anak, tidak panjang kalam, kita langsung ya ilmu tajwid. Kita coba pengertian dulu. Tadi secara singkat sudah, ya. Ya. Ilmu tajwid adalah, siapkan catatannya. Oke? Ya. Ya. Siapkan catatannya di buku tulis atau di kertas HPS atau di apa saja, yang penting kamu punya catatan, ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Cukup? Perlu diulangi? Baik, Bapak ulangi. Ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, cukup? Ya. Mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Itu tadi, kita wajib membaca Fatihah di dalam sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. Wajib benar Fatihahnya, panjang pendeknya, idhar, idgham, gunahnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau tidak benar, maka akan merubah terjemahan atau arti yang kita baca. Ya. Makanya sangat penting sekali mempelajari ilmu tajwid itu. Ya, kita lihat hukumnya. Di sini ada 2 anak-anak. Hukum mempelajarinya dan hukum mengamalkannya atau mempraktekkan dalam ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ada bedanya nih. Kalau hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah.
Sedangkan mengamalkannya fardu ain. Kalian tahu apa itu fardu kifayah, apa itu fardu ain? Ada yang tahu? Oh, lupa. Mesti lupa ya. Kok lupa? Mudah lupa. Baik, Bapak mengingatkan sekarang. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang gugur apabila dilakukan oleh salah seorang perwakilan saja. Jadi tidak semuanya. Misal di dalam kelas ini ada 30 siswa. Ketika siswa sudah siap, lalu guru masuk kelas mengucapkan salam kepada kalian, yang jawab hanya 3 orang, maka sisanya tidak dosa karena sudah diwakili oleh 3 orang tadi. Itu namanya fardu kifayah, anak-anak. Ya, ngerti? Ada nggak contoh yang lain? Contoh yang lain ada nggak? Mengurus jenazah. Ya. Di RT 04 RW 01 ada yang meninggal dunia. Coba yang ngurus jenazah apa semua warga RT itu apa perwakilan? Perwakilan, betul. Nah, karena perwakilan, sisanya itu tidak dosa, tidak ngurus jenazah. Padahal kan wajib, fardu. Fardu itu wajib, benar. Nah, itu contoh fardu kifayah. Nah, mempelajari ilmu tajwid cukup ya diwakili saja. Satu kampung misalnya 2 orang pesantren belajar ilmu tajwid, maka seluruh isi kampung nggak dosa karena ada yang mewakili. Ya, gitu. Tetapi sebaliknya, nah, kalau fardu ain wajib bagi setiap manusia yang mempunyai mata. Ain kan mata, ainun mata ya. Kalau manusianya nggak punya mata, berarti nggak punya kepala, nggak wajib. Ya mati, orang mati nggak wajib. Ya, ya. Jadi siapapun dia wajib. Nah, itu namanya fardu ain. Sholat 5 waktu wajib bagi siapa? Bagi orang mukallaf, orang Islam balik berakal sehat, wajib. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, yang penting sudah balik dan berakal sehat. Ya. Nah, puasa Ramadan fardu ain, wajib ain, wajib dilakukan oleh setiap manusia yang sudah balik dan berakal sehat. Itu. Nah, sekali lagi, kalau mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, cukup ada yang mewakilkan saja. Kalau mengamalkannya setelah kamu dapat ilmu tajwid, kamu amalkan, kamu terapkan ketika kamu baca Al-Quran, terapkan ilmu tajwidnya. Ya, wajib hukumnya. Kalau tidak, ya dosa hukumnya, karena akan merubah makna. Panjang jadi pendek. Ya, itu Bapak kasih contoh anak-anak. Harokat saja kalau berubah jadi salah artinya. Contoh gini, mar'atun. Bapak tulis lagi di sini, mir'atun. Coba, ya, mar'atun sama mir'atun hurufnya sama nggak? Sama. Huruf mim, ro, alif, dan ta. Mim, ro, alif, ta. Yang beda apa? Sifat. Yang beda apa sifat? Betul, harokatnya. Yang di atas tuh mar'atun pakai fathah, yang di bawah mir'atun pakai kasroh mimnya. Artinya beda. Nih, artinya beda. Kalau mar'atun itu perempuan. Tapi kalau mir'atun cermin. So,
Kalau mar'atun perempuan, mir'atun cermin, tuh bahayanya di situ anak-anak. Makanya ketika kita sudah tahu ilmu tajwid, panjang pendeknya, idhar, idgham, guna, alif lam samsiah, alif lam qamariyah, itu anak-anak tolong diterapkan, wajib diterapkan ketika kalian membaca Al-Qur'an supaya tidak salah arti. Itu anak-anak. Ya. Ya, lanjut. Nah, itu sekilas tentang pengertian ilmu tajwid dan hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di dalam ilmu tajwid Bapak akan membahas ya dua ya. Singkat ya. Hukum bacaan al di sini alif lam. Yang kedua hukum bacaan mad. Ya. Di buku paket kalian itu hukum bacaan mad itu ada di bab 3 ya. Oke, hukum bacaan al alif lam itu ada di halaman 4 ya, surah Ad-Duha. Itu disinggung ya. Al atau alif lam itu terbagi dua hukum bacanya. Ada al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Ada al-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Ada juga yang menyebut al-qamariyah itu sama dengan idhar qamariyah. Al-syamsiyah itu ada yang menyebutkan idgham syamsiyah. Tapi kalau yang mudah, yang gampang itu udah alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Di mana bedanya? Hurufnya sama 14. Cuma bedanya kalau alif lam qamariyah setelah alif lam itu hurufnya tidak bertasdid alias bersih. Qamarun bulan, al qamariyah bulan itu bersih, bisa dilihat dengan jelas. Tapi kalau alif lam syamsiyah setelah alif lam itu hurufnya bertasdid. Contoh Rabbil alamin. Nih, alif lam. Di depannya ada huruf ain. Huruf ainnya bertasdid gak? Tidak. Huruf ainnya tidak bertasdid, maka dibacanya Rabbil alamin. Jadi alnya dibaca, ditulis ada, dibaca jelas. Itu namanya alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah setelah huruf alif lam itu hurufnya bertasdid. Contoh minas samai. Nah, minas samai alif lam, ada kan alif lam? Di depan alif lam ada huruf apa? Sin, betul. Huruf sinnya bertasdid gak? Bertasdid. Maka dibaca minas samai. Alif lamnya dibaca gak? Tidak. Coba minal samai, enak gak bacanya? Gak enak. Jadi bacanya minas samai. Ya, minas samai. Alif lamnya ada tapi dibaca tidak jelas. Sama seperti samsiah, matahari. Matahari itu ada, tapi kalau dilihat tidak jelas karena apa? Silau. Dianggap aja tidak ada matahari. Gitu, ya. Jadi al-qamariyah itu jelas. Apa yang jelas? Alif lamnya ditulis ada, dibaca ada. Al-syamsiyah itu idgham, ngumpet, bersembunyi. Alif lamnya itu ditulis ada, dibaca tidak ada. Itu alif lam syamsiyah. Kalian tidak perlu menghafalkan huruf syamsiyah, huruf qamariyah. Itu ada 14, masing-masing ada 14. Tapi kalian cukup praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Buka Al-Quran besar, cari dalam satu halaman, terserah kamu halaman berapa. Di situ kamu cari yang diawali hurufnya alif lam. Alif dan lamnya itu sukun alias mati. Cari. Nah, di depan alif lam itu hurufnya bertasdid atau tidak? Kalau bertasdid, catat. Oh, ini syamsiyah. Huruf apa tuh yang bertasdid? Ketahuan, jadi nanti itu ketahuan.
Kalian akan tahu sendiri, oh ini huruf syamsiah, oh ini huruf qamariyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lapan Allah, itu alif lam syamsiah. Ar-Rahman, alif lam syamsiah. Ar-Rahim, alif lam syamsiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itu alif lam qamariyah. Rabbil alamin, al-alamin, alif lam qamariyah, karena tidak ada tasydid. Dan yang terakhir anak-anak adalah hukum bacaan mad, ya. Bapak singkat saja bahwa mad dalam bahasa, menurut tajwid mad itu adalah panjang. Artinya huruf hijaiyah yang dibaca panjang. Sekali lagi, mad adalah huruf hijaiyah yang dibaca panjang. Ada berapa huruf hijaiyah, anak? Betul, ada 30, bukan 28. Kalau 28 itu huruf hijaiyah yang menjadi huruf tajwid, gitu anak-anak. Kalau ada 30, apa memang yang tidak ada? Alif, lam, lam alif, lam dan alif. Kemudian hamzah. Hamzah sama dengan alif. Jadi tidak perlu lagi dihitung lagi dalam huruf tajwidnya. Lam alif, lam dengan alif, kan sudah ada. Ya. Kemudian hamzah. Jadi dikurangi 2, yang 30 huruf hijaiyah 30 dikurangi 2 jadi 28 untuk huruf tajwidnya, ya. Kita kembali kepada mad. Kalau kalian memperhatikan siapa yang membaca Al-Qur'annya baik atau tidak baik, ketahuan bacanya panjang pendeknya. Kalau panjang pendeknya nggak benar, maka itu nggak baik bacanya. Jadi huruf yang dibaca panjang, mad, ya. Secara garis besar anak-anak, mad itu terbagi 2. Ya, mad itu terbagi 2, ada mad asli dan ada mad far'i. Ya, mad asli itu panjangnya 2 harokat, tidak kurang, tidak lebih, apapun yang terjadi. Nah, itu mad asli. Misalnya ko, supaya dibaca panjang 2 harokat jadi ko. Ya, kola misalnya, kola, koma. Nah, itu. Atau mi, atau fi. Nah, ini 2 harokat. Fu. Nah, itu mad asli. Nah, kalau mad far'i itu mad cabang. Ya. Kalau mad asli itu sama dengan mad tabi'i. Kalau mad far'i namanya banyak. Ada 13 kalau tidak salah di bab 3 itu, ya. Ada 13 mad far'i. Pernah dengar mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad, mad silah, mad tamkin, mad farku, mad lazim musaqqal kalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu cabang. Far'i itu artinya cabang. Nah, kalau mad cabang, mad far'i lebih dari 2 harokat. Bapak ulangi. Kalau mad asli tidak boleh kurang, tidak boleh lebih 2 harokat. Tapi kalau mad far'i lebih dari 2 harokat. Bisa 2, 3, 4, 5 sampai 6. Mad wajib contohnya 5 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mad jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gitu panjangnya. Ya. Nah, di dalam buku sudah ada contoh mad wajib ini, contohnya dan ciri-cirinya seperti itu. Mad jaiz, mad lin, mad silah dan lain sebagainya, itu sudah lengkap semuanya. Kita pelajari, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan ketemu supaya langsung praktek di dalam Al-Qur'an. Kalau ilmu tajwid kalau nggak dipraktek, kalau cuma teori bapak berbusa-busa mengajarkan ilmu tajwid, kamu nggak mudeng, ya, kamu nggak nyambung. Tetapi kalau langsung praktek, oh ini minas samai, oh ini mad wajib muttasil. Kenapa?
Karena setelah mad asli bertemu huruf mad juga dalam satu kalimat. Mad jaid demikian. Setelah mad asli bertemu huruf mad, tapi huruf madnya terpisah dari kalimat tadi, maka jadi mad jaiz munfasil. Demikian anak-anakku sekilas tentang ilmu tajwid yang menyampaikan Bapak tentang hukum A, bacaan alif lam, dan hukum bacaan mad. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.